Metode Sari Suara Ki Hajar Dewantara merupakan metode mendidik anak melalui kesenian untuk membiasakan segala keindahan dan kehalusan rasa. Dengan menggabungkan pengalaman semua indera, baik melalui penglihatan, pendengaran, gerakan fisik, dan juga perasaan. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya sekaligus kota pendidikan. Di sini lahir seorang tokoh pendidikan Indonesia yang tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia adalah Raden Maswardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889. Sepanjang hidupnya, ia banyak mencurahkan perhatian dalam pengembangan pendidikan. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang saat ini masih digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia diantaranya Ingarso Sungtulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ingmadyo Mangunkarso yang berarti di tengah memberikan semangat, dan Tutfuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berakar dari kebudayaan lokal. Ia meyakini bahwa seni sebagai ujung tombak pendidikan. Setelah banyak mempelajari teori-teori pendidikan selama masa pengasingan di Belanda sekitar tahun 1913. Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Belanda karena menulis artikel yang mengkritik keras atas perilaku penjajahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada tahun 1919. Beberapa tahun kemudian, ia memutuskan untuk berjuang di bidang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kemudian diwujudkan dengan mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Saat itu metode Sari Suara sudah dipraktekkan dengan intensif sebagai mata pelajaran intrakurikuler, hingga Taman Siswa mampu bertahan di 3 zaman, yaitu zaman kolonial Belanda, kolonial Jepang, dan masa kemerdekaan sampai dengan sekarang. Metode Sari Suara dari Ki Hajar Dewantara itu terinspirasi oleh adanya ajaran dari Sultan Agung yaitu Sastro Gending, di mana semua warga Mataram, apalagi yang ningrat, itu harus ngerti gending. Ki Hajar waktu kecil bernama Raden Maswardi Suryaningrat memang dididik secara ketat seni budaya keraton atau puro Pakualaman. Ayahnya sendiri adalah seorang budayawan, ya, Pangeran KPH Suryaningrat, atau sering karena budayawan sering disebut Resi Wasito Drena. Sejatinya Ki Hajar itu bukan Jawa sentris, dan Ki Hajar itu pada waktu mengajar banyak mata pelajaran yang diampu, antara lain Ki Hajar itu juga sebagai musiklir atau guru musik diatonis. Jadi beliau itu menguasai not balok, beliau itu menguasai piano, bisa main piano, dan membuat aransemen Kinanti Sandung waktu di Den Haag dengan not balok. Dan Ki Hajar sangat kagum kepada musik-musik daerah, misalnya kulintang, angklung, denggung, dan lain-lainnya. Itu juga dianjurkan oleh Ki Hajar untuk menguasai di daerah masing-masing. Metode Sari Suara merangkai pelajaran bahasa, lagu, dan cerita dalam satu bingkai permainan peran yang menggembirakan, sehingga karakter dan budi pekerti luhur diharapkan mampu melekat di dalam diri seorang anak hingga kelak mereka dewasa. Salah satu komunitas yang masih aktif mengembangkan metode Sari Suara ini adalah Klub Sari Suara Taman Siswa, yang setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat sore menggelar latihan metode Sari Suara di Pendopo Agung Taman Siswa.
Metode sari suara diimplementasikan oleh klub sari suara melalui tembang dolanan anak dan langen cerita. Adapun materi-materi yang diajarkan antara lain latihan dasar gerak tubuh dengan tari klasik, latihan macopat untuk mengolah vokal, karawitan untuk mengolah rasa, dan dolanan anak untuk melatih kecerdasan sosial anak. Sari swara itu adalah implementasi atau bagian dalam metode besar yang namanya sistem Among. Sistem Among itu adalah dari kata momong ngemong. Itulah di situ kita ngemong sang anak. Pengennya apa, bakatnya apa. Dan di dalam sistem Among itu tujuan akhir adalah sang anak supaya hatinya itu merdeka lahir batin dan tenaganya. Oleh karena itu sang anak dibebaskan. Tapi bebas ini bukan bebas lepas, bebas yang pakai swadisiplin. Merdeka tenaganya, merdeka batinnya, merdeka pikirannya, itu kalau menurut Ki Hajar. Jadi sasaran dari sari swara ini adalah dengan mata pelajaran seni budaya membentuk dasar karakter sang anak, ya. Jadi itu tujuan akhirnya. Kemudian metodenya pakai apa? Ki Hajar membagi dalam trilogi, yaitu dengan Wirogo, Wiroso membentuk Wiromo. Apa yang dinamakan Wirogo adalah keindahan batinia yang dinikmati oleh panca indera, terutama visual dan audio. Itu. Kemudian itu akan membentuk Wiroso. Juga Wiroso itu adalah rasa, etika budaya. Dari Wirogo Wiroso itu diharapkan akan membina, mendidik sang anak punya wiromo. Wiromo bukan hanya ritme saja, tetapi wiromo adalah perilaku hidup. Anak kami ikutkan di Taman Siswa ini karena kami mencari tempat bermain gitu yang lain selain sekolahan. Anak kami bermain dengan teman-teman yang beragam gitu, yang beragam. Yang beragam itu dari sekolahan lain, dari kultur keluarga yang lain, bahkan dari agama yang berbeda gitu. Jadi teori tentang toleransi yang ditanamkan di sekolahannya secara teoritis itu bisa diaplikasikan dalam bentuk pergaulan yang nyata gitu di sini. Cara-cara pendidikan yang diajarkan oleh beliau itu ternyata memang banyak yang bisa merubah sifat dari anak saya yang kedua ini kan sebetulnya pendiam, pemalu, tapi karena sering ikut latihan di Taman Kesenian ini dia jadi bisa lebih berani dan mungkin lebih percaya diri. Kalau anak sekarang kan milenial tuh tidak bisa lepas dari gadget, HP, main YouTube atau semacamnya. Tapi kebetulan anak saya juga masih bisa membagi waktunya. Maksudnya dia masih punya keinginan untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya di Taman Kesenian ini. Saya sudah ikut Taman Kesenian atau Sari Swara ini dari playgroup. Saya sudah dari kelas 1 SD mengikuti Taman Kesenian atau Sari Swara ini. Baru berapa minggu gitu? Sejak berdirinya Sari Swara 2017. Saya sukanya tuh karena banyak belajar tentang budaya-budaya Jawa. Punya teman banyak, terus pokoknya banyak. Bisa belajar lebih dalam lagi kesenian. Karena saya suka membuat gagah dan diet. Oh kan bisa. Membuat semua orang bahagia.
Metode Sariswara merupakan implementasi atas hasil kontemplasi Ki Hajar Dewantara terhadap hakikat hidup manusia selaku makhluk berperadaban dan berbudaya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa peradaban sebagai segala gerak jiwa dan raga manusia yang mencerminkan sifat-sifat keluhuran dan kehalusan. Sedangkan kebudayaan merupakan kemampuan atau kesanggupan manusia untuk mencipta segala sesuatu yang mengandung sifat-sifat keluhuran dan keindahan. Karena setiap anak memiliki keunikan tersendiri, sehingga kecerdasan hanyalah alat semata, sementara buah dari pendidikan adalah menjadi manusia yang bermanfaat seluas-luasnya. Saya masih ingat lagu dolanan anak-anak yang diajarkan Pak Katno di waktu pelajaran intra dan ekstrakurikuler di waktu SD Taman Siswa, yaitu Aku Wis Sekolah. Meskipun saya bukan penembang yang baik karena suara saya tidak baik, yaitu aku wis sekolah lah, aku ora wegah, aku ngah bungah ngah, aku ora wegah. Ya seperti itu. Ada nuansa pendidikan yang disampaikan lewat lagu-lagu, kemudian ini terinternalisasi dan terbawa sampai tua. Saya tahun 1971 itu masuk Taman Indria, itu setara dengan Taman Kanak-kanak. Kemudian masuk Taman Muda, yaitu SD Taman Siswa tahun 1972 sampai 1977. Di situ saya belajar banyak bagaimana kesenian menjadi bagian dari proses pembelajaran pendidikan, dan itu sangat menyentuh karena saya tahu selanjutnya bahwasanya metode Sariswara tadi sangat penting di dalam mengolah hati, pikiran, dan keterampilan saya. Kebetulan saya juga belajar banyak tentang Education for Sustainable Development, kemudian Sustainable Development Goals, kemudian Education for All, yang ternyata itu semuanya sudah ada di ajaran Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan di Taman Siswa sejak 1922. Taman Siswa pernah berjaya dan saya merasakan betul bagaimana sistem pendidikan tersebut mengakar kuat dalam kehidupan saya, kemudian menjadi landasan bagi perkembangan selanjutnya. Bagi Ki Hajar Dewantara, kesenian adalah bagian paling dekat dengan usaha kebudayaan untuk menanamkan benih atau bekal budi pekerti yang akan merapatkan anak dengan jiwa bangsanya. Dengan pelajaran kesenian akan mematangkan jiwa dan raga anak-anak agar kelak mencapai derajat manusia utama serta dapat menyusun perkehidupan yang pantas dalam masyarakat. Metode Sariswara itu sebenarnya adalah sebuah cara yang paling mendasar yang dilakukan Ki Hajar untuk meraih cita-cita besar beliau, meluhurkan kebudayaan bangsa. Dalam sebuah tulisannya, beliau mengatakan bahwa sekolah atau paguron itu adalah tempat menyemai benih-benih keluhuran kebudayaan. Nah, bagaimana kita bisa meluhurkan lewat pendidikan, meluhurkan kebudayaan lewat pendidikan? Maka Ki Hajar menggagas sebuah konsep besar yang disebut dengan trikon, yaitu konsentris, konvergen, dan kontinu. Nah, konsentris inilah yaitu penanaman watak-watak luhur lokal budaya bangsa kita sendiri, ini ditanamkan melalui watak-watak metode Sariswara tadi itu. Yang kedua adalah tentang watak konvergen. Nah, konvergen ini juga sama dalam permainan dolanan anak, dalam langen carita itu diajarkan benar bagi anak-anak dinamis menerima berbagai hal. Kontinu yang mengikuti zaman inilah yang harus kita cermati. Sayangnya sekarang Ki Hajar itu sudah wafat. Ada sebuah PR besar yang harus kita gali lagi, kita munculkan lagi. Ternyata metode Sariswara ini masih baru tergali di Jawa. Padahal Ki Hajar menggagas metode Sariswara ini bisa digali di seluruh bagian Nusantara. Dan jangan lupa, sebuah cita-cita besar Ki Hajar tentang metode Sariswara yang menggabungkan metode Sariswara dari berbagai Nusantara ini adalah menyatukan kebudayaan bangsa kita. Dalam sebuah tulisannya,
beliau mengatakan bahwa persatuan bangsa kita ini membutuhkan juga persatuan kebudayaannya. Persatuan kebudayaan itu apa? Yaitu menyatukan puncak-puncak sari kebudayaan yang ada di seluruh Nusantara. Tidak muncul budaya yang satu, tetapi muncul perasaan yang satu, bahwa punya kita ini adalah keragaman yang memperkaya budaya bangsa kita. Cungkup, cungkup milang konde, milang arum, arum tembayatan. Cungkup maeso jajakono, coturang gore.